Okay, class. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hello everyone, good morning. How is it going today? How is it going? Anybody has heard or has know about what is how is it going in English? Ada yang pernah tahu sebelumnya apa itu how is it going dalam bahasa Inggris? Oke, kalau belum ada yang tahu, biar Miss jelaskan ya sebagai tambahan ilmu untuk memulai pagi hari ini. Jadi, how is it going merupakan salah satu ungkapan yang bisa kita pakai untuk bertanya kabar dalam bahasa Inggris. Sebelumnya Miss pengen tahu, biasanya dalam bertanya kabar, kalian memakai expression seperti apa ya? Coba Amanda, berikan Miss contoh. How are you? Excellent. Kemudian ada lagi contoh yang lain? Brilliant, how's life, dan macam-macam lainnya. Banyak sekali alternatif yang bisa kita pakai untuk bertanya kabar di bahasa Inggris. Ada lagi how do you do, kemudian how are you doing, kemudian what's up guys untuk bertanya kabar secara informal kepada teman, dan juga ada how is it going sebagaimana yang Miss tanyakan kepada kalian tadi. Okay, repeat after me. How is it going? Once more time. How is it going? Excellent, brilliant. Okay, jadi itu ya sedikit ilmu pagi hari ini. Anyway guys, let's open. No. You haven't answered me yet. You haven't answered my question. So how is it going today, guys? Is everything going so well and fantastic? So great, I'm very well. Thank you so much, Antonio. Okay, so let's open our class today by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so guys, as usual, before we enter to our material, I will first explain to you about our agenda in this meeting. So first, we will be reviewing our previous lesson that we have learned a week ago. Kemudian kita juga akan bersama-sama membahas tentang objectives of today's lesson. Tentang tujuan dari diberikannya materi pada hari ini, dipelajarinya materi pada hari ini. Next, we also will do the warming up session untuk membuka cakrawala berpikir kalian sebelum kita masuk ke core material. Kemudian yang terakhir, kita akan sama-sama membahas homework that you will do right after today's lesson. And okay, so that's all about this agenda. Then, before we enter to our material, as we have discussed before, we will review our previous material. Kita akan mereview atau mengingat kembali materi yang telah kita pelajari minggu lalu. So, anybody still remember what have we learned a week ago? Coba Salsa, apa yang sudah kita pelajari minggu lalu? Masih ingat tidak? Good. Exactly. We have learned about simple present tense. So, what is the function of simple present tense? Anybody still remember about that as well? Okay, Antonio? Siap. Salah satu fungsinya adalah untuk mengungkapkan factual event atau fakta ilmiah, fakta sebenarnya yang sudah mutlak. Contohnya, coba Anitia. Wow, brilliant. Anitia memberi contoh human has two lungs, yang artinya manusia memiliki dua paru-paru. Itu termasuk factual event karena memang faktanya seperti itu. Kemudian selain untuk mengungkapkan factual event, kira-kira simple present tense ini bisa dipakai untuk mengungkapkan kalimat seperti apa lagi ya? Ada yang mau memberikan contoh lagi? Oke, Salsa? Benar sekali, untuk mengungkapkan daily activity. Contohnya,
Great. We go to school every morning. Bagus sekali ya. Alhamdulillah kalian semua masih mengingat dengan baik apa yang telah kita pelajari minggu lalu. Semoga ke depannya materi yang kita pelajari, all of the material we have learned together in this class will also continue to remember in your life. Okay. So, mungkin cukup untuk review materi minggu lalu, dan sekarang kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Sebagaimana yang telah ada di layar, kita akan discuss together, we will learn together about present continuous tense. So present continuous tense basically is the continuation that we should learn, we should understand after simple present tense, seperti itu. Mungkin some of you have already learned about this before, but nothing to lose because in today's lesson kita akan sama-sama membahas secara lebih mendalam. We will discuss it in depth so that your understanding will be increased a lot, hopefully. Okay. So next we are going to discuss about our learning objectives. The learning objectives of the material of present continuous tense. I'm sorry. Okay, so as you can see on your screen, written there that at the end of the lesson, students are expected to be able to understand the role of using the present continuous tense in everyday life and be able to implement the use of the present continuous tense completely and perfectly. Nah, jadi dari pelajaran present continuous tense ini diharapkan di akhirnya setelah kalian mempelajarinya, kalian akan benar-benar dapat memahami bagaimana penggunaan present continuous tense ini dalam kehidupan sehari-hari secara utuh dan sempurna seperti itu. Kalian akan tahu apa yang dimaksud dengan present continuous tense, kapan saja digunakannya, bagaimana formulanya, dan lain sebagainya seperti itu. Okay, so for any question about our learning objectives? No one gonna ask me question? Alright, kalau begitu kita lanjutkan ya. Nah, kita akan masuk ke agenda selanjutnya, that is warming up session. Ini hanya sedikit saja ya, warming up session ini dimaksudkan untuk membangun pikiran kalian. Seperti itu. Oke, jadi di sini sudah menyiapkan 2 buah dialog singkat. Nah, yang pertama, coba Miss baca ya. Mom, hello Gea, what are you doing? Kemudian Gea menjawab, Hi Mom, I am doing my homework. Ada yang tahu artinya? Iya, hello Gea, what are you doing? Apa yang kamu lakukan? Hi Mom, aku sedang mengerjakan homework atau PR. Nah, basically, kita akan belajar kalimat pada hari ini yang formulanya mirip-mirip seperti ini susunan kalimatnya. Nanti kita akan bahas in depth in the next slide after this. Okay. Kemudian ada percakapan kedua juga, Alice, Hi Jack, what are you doing here? Kemudian Jack, hello Alice, I'm waiting for my sister. Oke. Nah, Hi Jack, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Halo Alice, kata Jack, I am waiting for my sister. Aku sedang menunggu saudara perempuanku, seperti itu. Oke, jadi dari 2 dialog yang telah Miss sebutkan tadi, tentunya akan muncul 2 pertanyaan. Yang pertama, what do you know about the sentence pattern used in those conversations? Tahu gak sih pola kalimat seperti apa yang digunakan dalam kedua dialog di atas, kedua percakapan di atas? Kemudian yang kedua, kapan sajakah sebenarnya pola kalimat semacam itu digunakan? Oke, coba untuk menjawab pertanyaan pertama, kalian pasti sudah tahu kan jawabannya? So, the answer is excellent. So, the previous dialogues are the example of present continuous tense, which is our core material today, exactly. Oke, jadi ayo kita bersama-sama membahas lebih dalam terkait
Present continuous tense. Siapkan pikiran kalian, fokus ke depan, fokus mendengarkan penjelasan Miss, jangan fokus terhadap hal lain, agar ilmu hari ini dapat senantiasa kalian serap dengan baik juga. Okay, are you ready guys to enter to the core material? Great, let's get into it. So, di core material kali ini, there are some parts, some main parts that will be discussed. Yang pertama, definition of present continuous tense. Jadi kita akan bersama-sama membahas tentang arti atau definisi dari present continuous tense ini. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang the use of present continuous tense, tentang penggunaannya, kapan saja present continuous tense ini digunakan. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang rumusnya atau formula of present continuous tense. Dan kita juga akan membahas tentang bentuk kalimat positive, negative, and also interrogative dari present continuous tense itu sendiri. Oke guys, sudah bisa dipahami ya untuk bagian-bagian yang akan kita bahas hari ini. And next, we are going to talk about the definition of present continuous tense. Bisa dibaca ya, yang sudah Miss tulis di sini. Present continuous, also called present progressive, is a verb tense which is used to show that an ongoing action is happening now, either at the moment of speech or now in a larger sense. Seperti itu. Jadi, sebagaimana yang telah ditulis di sini, present continuous tense juga dalam bahasa Inggris disebut sebagai present progressive tense, yang merupakan kalimat verb tense. Verb tense itu apa? Verb apa? Benar sekali, verb adalah kata kerja. Jadi verb tense adalah kalimat yang mengandung kata kerja yang biasanya digunakan, bukan biasanya ya, yang digunakan saat sesuatu tengah terjadi. Baik itu terjadi saat seseorang sedang mengungkapkan aktivitas yang memang sedang dia lakukan, atau sesuatu yang sedang dilakukan tapi dalam rentang yang lama. Seperti itu. Udah bisa dipahami ya terkait definisinya. Jadi simpelnya untuk mengingat apa itu present continuous tense adalah kalimat yang dipakai saat kita mengungkapkan sesuatu yang sedang kita lakukan, seperti itu. Sebagaimana yang dicontohkan Miss di atas tadi, apa yang sedang kamu lakukan? Aku sedang ini, seperti itu ya. Mau dipahami ya? Baiklah, let's get into the next slide guys. So, when do we use it? Kapan saja kita gunakan? Tentunya secara garis besar, sebagaimana yang ada di definisi tadi, kita menggunakannya saat kita ingin mengungkapkan sesuatu yang tengah kita lakukan. Nah, tapi terbagi lagi nih menjadi dua bagian. Yang pertama, when describing an action that is going on at this moment. Sebagaimana yang kita telah pahami tadi ya. Contohnya, I am walking to the bookstore. Yang kedua, she is driving to the office. Dan yang terakhir, they are singing in the class. Ini menunjukkan mereka sedang melakukan sesuatu itu. Kayak I am walking to the bookstore, berarti aku sedang berjalan ke toko buku. Kemudian yang kedua, she is driving to the office. Dia sedang berkendara ke kantornya. Dan yang terakhir, they are singing in the class. Mereka sedang menyanyi di dalam kelas. Seperti itu. Nah, kemudian pemakaian yang kedua adalah we're telling the change that is happening. Saat kita berbicara tentang perubahan yang sedang terjadi. Contohnya ada 3 di sini, dapat dilihat ya. Yang pertama, my sister is getting older. Kakak perempuanku bertambah older, bertambah tua. Bukan bertambah tua ya, bertambah dewasa. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat ada suatu perubahan yang awalnya muda, kemudian bertambah dewasa. Nah, di sini juga kita bisa memakai present continuous tense ini yang ya sebagaimana ini. My sister is getting older, berarti terdapat suatu perubahan. Kemudian sama di contoh kedua juga seperti itu. The city population is rising so fast. Populasi suatu kota, penduduk di suatu kota is rising so fast. Apa itu rising? Berkembang, bertambah so fast, bertambah pesat, bertambah dengan cepat. Yang awalnya tidak terlalu pesat, kemudian bertambah dengan
pesat seperti itu. Itu menunjukkan adanya perubahan sama sebagaimana contoh pertama tadi. Kemudian yang terakhir, my cactuses are growing higher. Kaktus-kaktusku are growing higher. Itu juga merupakan perubahan ya. Jadi kaktus yang awalnya pendek are growing higher, bertambah tinggi seperti itu. Jadi 2 poin yang bisa kita ambil dari penggunaannya. Yang pertama adalah digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang tengah kita lakukan, yang tengah terjadi atau ongoing process. Dan yang kedua adalah untuk menyebutkan suatu perubahan yang sedang terjadi. My sister is getting older or my brother is getting older. The city population is rising so fast. My flowers are growing higher and so on. Okay, understood well? Excellent. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya. So, di sini ada beberapa examples tambahan yang bisa kalian cermati ya. Yang pertama ada I am swimming on the lake. Artinya, great. Aku sedang berenang di danau. Kemudian, you are dancing in the hall. Kamu sedang menari di aula. Kemudian, mom is cooking fish in the kitchen. Ibu sedang memasak ikan di dapur. Kemudian ada Zivana is crying at the school. Zivana sedang menangis di kelas. Mario is going to the market. Mario sedang pergi ke pasar. Kemudian Vivi and Vita are climbing Semeru Mountain. Vivi dan Vita sedang memanjat gunung Semeru. Kemudian ada we are studying math right now. Kita sedang I'm sorry. We are studying math right now. Kita sedang belajar matematika sekarang. Oke, terkait contoh-contohnya ya, semoga bisa dicermati dengan baik. Nah, now we are going to talk about the most important thing, I think ya, the most important thing that shouldn't be missed by us in learning present continuous tense. Exactly, it's about the formula atau rumus dari present continuous tense ini. Nah, jadi dituliskan di sini, simply put, the present continuous tense applies the formula to be plus present participle or verb ing. Okay, like that, and the arrangement is adjusted to the existing sentence form, even that positive, negative, or interrogative. Jadi, secara mudahnya present continuous ini mengaplikasikan formula atau rumus yang diaplikasikan dalam present continuous tense ini adalah I'm sorry, to be plus present participle atau verb ing. Mungkin masih ingat semua ya verb ing itu apa? Nanti akan kita bahas sama-sama in the next slide after this, okay? Jadi formula utamanya adalah to be plus present participle. Mungkin to be juga masih pada ingat apa itu to be, dan lagi-lagi kita akan membahasnya di bawah nanti. Oke, kemudian the arrangement atau susunan kalimatnya is adjusted to the existing sentence form. Jadi disesuaikan dengan bentuk kalimatnya, apakah itu negatif atau positif atau itu interrogative atau kalimat tanya seperti itu. Okay, understood well? Excellent. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke dalam contoh-contoh pola kalimat, baik itu negatif, positif, atau interrogatif, kita akan bersama-sama merecall pemahaman kita, merecall materi tentang to be dan juga verb ing. Yang pertama, we will talk about to be first. Nah, jadi, ada yang masih ingat apa itu to be? Oke, sudah ada di layar ya. Jadi, to be itu adalah pasangan yang tidak bisa dipisahkan, pasangan dari masing-masing subjek seperti itu. I, to be-nya adalah am, menjadi I am. Kemudian ada you, they, we, to be-nya are menjadi you are, they are, or we are. Kemudian he, she, it, to be-nya adalah is, jadi he is, she is, ataupun it is. Dan tadi Miss sudah menjelaskan bahwasannya formula utamanya adalah to be plus verb ing. Jadi setelah to be adalah verb ing. Jadi setelah subjek kita pasangkan to be sebagaimana contoh yang sudah ada sebelumnya ya. Misalkan Zivana is doing something seperti itu ya. Jadi setelah subjek kita tambahkan to be ini. Baik itu I,
you, they, we, he, she, it, ataupun nama orang. Seperti itu kita tambahkan to be di setelahnya, kemudian baru disambung dengan ya exactly verb ing. Masih ingat semuanya verb ing? Coba Siska, apa itu verb ing? Siska ada? Boleh dinyalakan mikrofonnya? Alright. Apa itu verb ing? Brilliant. So great, Siska. Jadi Siska bilang bahwasanya verb ing adalah kata kerja yang berakhiran ing atau ing. Kata kerja yang ditambahkan imbuhan ing seperti itu ya. Oke, kita lihat contoh-contohnya. Nah, ada di sini di tabel sebelah kiri ada kata-kata asal. Kemudian di sebelah kanan ada kata-kata yang sudah ditambahkan dengan ing yang menjadi verb ing. Nah, di sini infinitive verb-nya yang pertama ada go menjadi going, kemudian eat menjadi eating, kemudian keep keeping, record recording, smile menjadi smiling, and dance menjadi dancing. Nah, ada ya di sini ada sedikit perbedaan. Kalau yang di atas go tinggal ditambahkan ing, it juga sama ditambahkan ing, tapi yang terakhir belakangnya kok tiba-tiba ditambah ing, nya hilang, Miss. Seperti itu apa ya, penyesuaian ya jika diakhiri dengan vowel, atau diakhiri dengan huruf i ini, diakhiri dengan huruf maka kita ganti huruf e-nya menjadi ing. Kita replace huruf e-nya, kita hilangkan dan langsung kita tambahkan ing. Karena kan kalau kita ucapkan seperti biasa dance atau smile, itu kan kita tidak membaca ininya kan, tidak membaca akhirannya kan. Nah, oleh karena itu kita langsung mereplace saja dengan ing, tidak perlu ditambahkan lagi e-nya jika konteksnya adalah verb ing seperti itu. Can be understood? Alright. Nah, kita sekarang masuk ke dalam contoh-contoh penggunaan kalimatnya ya guys. Jadi yang pertama di sini Miss punya positive sentence atau kalimat positif. Apa itu kalimat positif? Sudah pada tahu tentunya semuanya ya, bahwasanya kalimat positif adalah kalimat yang benar terjadi gitu. Oke. Nah, formulanya seperti apa? Yang pertama adalah subjek, I, you, they, we, he, she, it. Seperti itu atau nama orang. Kemudian ditambah dengan to be, sebagaimana yang telah kita bahas tadi. Bisa is, am, atau are. Dan kemudian ditambah dengan verb ing. Seperti jadi subject, to be, dan verb ing. Nah, bisa juga di akhirnya jika ingin ditambahkan keterangan, misalkan di dapur atau di sekolah, itu bisa ya. Cuman yang menjadi formula utamanya adalah untuk kalimat positif adalah subjek, to be, kemudian verb ing. Seperti itu. Kita masuk ke dalam contohnya. Coba Salsa bisa dibaca contohnya. Tiga-tiganya aja nggak apa-apa. Great, wonderful. Your accent is so great. Bagus banget ya aksennya Salsa dalam dalam berbicara bahasa Inggris, pronunciation-nya sudah cukup bagus. Oke, Amanda is sleeping, they are studying, I am cooking. Bisa dilihat ya, di situ ada subjek yang di contoh pertama, subjeknya adalah Amanda, kemudian to be-nya is, dan verb ing-nya yaitu sleep, jadi sleeping, seperti itu. Kemudian di contoh yang kedua juga sama, subjeknya they, to be-nya are, dan verb akhirnya verb ing-nya adalah studying. Sama yang terakhir juga, I sebagai subjeknya, kemudian am sebagai to be-nya, dan cooking sebagai verb ing. Itu untuk positive sentence, kemudian kita beralih ke negative sentence. Nah, negative sentence tentunya merupakan lawan dari positive sentence ya. Dan kita juga sudah tahu sebagaimana yang telah kita pelajari di simple present tense juga terdapat negative sentence yang menunjukkan sesuatu itu negatif adalah keberadaan not. Nah, jadi sebenarnya contohnya mirip, formulanya mirip seperti positive sentence, cuman yang membedakan adalah keberadaan not ini setelah to be. Jadi kalau positive sentence tadi formulanya subjek ditambah to be ditambah verb ing langsung, sementara kalau negative sentence ini subjek ditambah to be SMR ditambah not
kemudian ditambah verb ing. Kalau misalkan tidak ada not-nya, tentu saja kalimat negatifnya menjadi gagal, menjadi kalimat positif. Karena not ini kan kita sebagaimana kita tahu, not ini menunjukkan tidak ya. Nah, contoh yang cantumkan di sini juga sama sebagaimana contoh sebelumnya untuk memudahkan kalian dalam mengingat pola kalimatnya ya. Kalau yang sebelumnya tadi di kalimat positif ada Amanda is sleeping, maka di sini karena kalimatnya negatif, kita tambahkan not setelah to be-nya menjadi Amanda is not sleeping. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada they are not studying. Artinya mereka tidak sedang belajar. Terakhir ada I am not cooking. Artinya aku sedang tidak memasak. Dapat dipahami? Any question so far about negative sentence or positive sentence before we are going to the next line? Gak ada? Oke, kita lanjutkan ya. Pinter-pinter nih, belum ada yang tanya. Semoga bisa dipahami dengan baik ya, my explanation. Oke, yang terakhir kita punya interrogative sentence. Apa itu interrogative sentence? Ada yang masih ingat? Exactly, interrogative sentence adalah kalimat tanya. Nah, sedikit berbeda dengan contoh pada negative sentence atau positive sentence yang to be-nya berada di posisi kedua dari kalimat, maka interrogative sentence ini to be-nya didahulukan. To be-nya diletakkan di awal kalimat. Jika sebelumnya di positive sentence Amanda is sleeping, maka Amanda dan is-nya ini dibalik. Is Amanda sleeping? Dan jangan lupa karena ini merupakan interrogative sentence, we have to put tanda tanya. Kita harus meletakkan tanda tanya setelah kalimat untuk menunjukkan bahwasanya ini adalah kalimat tanya, seperti itu. Is Amanda sleeping? Yang artinya, apakah Amanda sedang tidur? Seperti itu. Kemudian yang kedua juga ya, are they studying? Apakah mereka sedang belajar? Dibalik juga yang awalnya they are studying, mereka sedang belajar. Kemudian dibalik antara to be dengan subjeknya menjadi are they studying? Dan diakhiri dengan tanda tanya. Seperti itu. Yang terakhir juga sama. Yang sebelumnya I am cooking atau I am not cooking, ini to be-nya dibalik menjadi sebelum subjek. Jadi am I cooking, yang artinya apakah aku sedang memasak, seperti itu. Oke. It seems that we have already arrived in the end of the lesson, guys. So, any questions so far? Okay, Ratna, so you have question for this material? So you will check your understanding to me. It's all right. Great. It seems that you have already understood this material so well, Ratna. Jadi benar banget kalau dari formula dari positif, subjek ditambah to be, ditambah verb ing, kemudian negatif, subjek ditambah to be, ditambah not, diakhiri dengan verb ing, dan yang interrogatif diawali dengan to be, kemudian ditambah subjek, dan diakhiri dengan verb ing. Seperti itu, excellent. Any more question? Any more? No one gonna ask again? Oke, Salsa, mau tanya apa? Iya, bisa. Sebagaimana yang sudah Miss jelaskan tadi ya. Kita bisa ditambahkan keterangan di belakangnya. Misalkan I am cooking, bisa kita tambahkan keterangan I am cooking in the kitchen. Atau misalkan I am studying, kita bisa tambahkan I am studying in the class. Bisa dilihat ya contoh-contoh sebelumnya, nanti slide-nya Miss kirimkan ke Google Classroom yang bisa kalian akses nanti slide-nya. Ada kan contoh-contohnya di sana. Oke? Excellent. Any more question? Enough ya? Sudah cukup? Baiklah. Jika sudah cukup, maka for the last, we will discuss together about the homework that you have to do after this. Oke, jadi bisa dibaca di sini
within your partner, make a dialogue by using present continuous tense pattern. You can use Google Docs to make it easier for you to do the task together. Jadi ini merupakan in pair activity atau tugas berdua-berdua berpasangan ya. Jadi bersama pasangan kalian buatlah dialog, buatlah percakapan dengan menggunakan present continuous tense ini, dengan menggunakan pola present continuous tense dalamnya. Nah, untuk mengerjakannya, sebagaimana yang selalu disarankan, kalian bisa menggunakan Google Docs agar mengerjakan tugas bersamanya dapat lebih mudah. Karena we know that we are in different locations, but by using Google Docs, absolutely it will be easier for you to do your works together. Okay. Dan yang kedua, practice the dialogue that you have made in the form of video. You can use Zoom, Skype, or another video meeting conference to meet your partner. Jadi setelah kalian membuat dialognya, kalian dapat mempraktekkan, kalian harus mempraktekkan dialog tersebut face to face ya, dapat menggunakan Zoom, Skype, atau another video meeting untuk bertemu dengan partner kalian. Jadi nanti di screen record gitu, sudah tahu kan caranya? Excellent. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, upload your dialogue video to YouTube dan send the link to my email. Nah, email Miss sudah Miss cantumkan di sini ya, nadiaanissa07@yahoo.com. Dan about homework and equation. Iya, Antonio? Oke, great question ya, Antonio. Jadi, Miss lupa mencantumkan di sini, the length of the dialogue you should make, panjang dari dialog yang kalian harus buat adalah minimal 20 turns atau 20 percakapan seperti itu ya. Sehingga masing-masing dari kalian akan mendapatkan 10 giliran, itu minimal, dan maksimalnya adalah 30 deh. 30 turns for maximum. Oke. Jadi masing-masing mendapatkan 15 giliran. Ada pertanyaan lagi? Terkait pengirimannya, langsung saja link YouTube-nya, YouTube link-nya you put on the email body, jadi bisa langsung dikutip aja di body email. Untuk subjek emailnya English task gitu aja, English task grade 8. English task grade 8, kemudian langsung kutip link YouTube-nya di body email. Jangan lupa sertakan nama kelompoknya ya. Dan yang mengumpulkan bisa perwakilan saja, tidak perlu dua-duanya. Perwakilan saja, salah satu di antara kelompoknya. Oke, any question again? Mungkin ada yang baru kepikiran ingin bertanya sesuatu dari materi yang kita bahas hari ini juga, you are more than welcome to ask me about that. Atau sudah cukup jelas semuanya? Alright, Alhamdulillah, finally we have already arrived in the end of this lesson, and I hope everything that we have learned today will be understood well by all of us and will be beneficial to our life. Oke, semoga dapat dipahami semuanya. Miss mohon maaf jika ada kata-kata Miss yang salah. Kita sudah berada di akhir pelajaran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.